Maaf ya tadi mati lagi. Jadi ini stop dulu karena sedang azan ya. Kita mulai lagi ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada beberapa metode ya yang digunakan untuk mencari dari unconstrained problem. Nah, dengan menggunakan iterasi ya, jadi pengulangan. Nah, pengulangan itu akan berhenti ketika kapan? Nah, nanti ada syarat-syaratnya ya. Oke. Nah, yang kita bahas hari ini adalah metode Steepest-Descent dan nanti sedikit dengan Newton ya, gitu. Nah, di sini steepest itu kan berarti jarak atau perjalanan yang paling jauh ya. Jadi seberapa banyak sih dia itu berhentinya sampai iterasi ke berapa. Ya, nanti ada syaratnya gitu. Oke. Di mana metode Steepest-Descent ini disebut juga dengan metode gradient descent ya, karena kita hanya gunakan satu kali penurunan ya. Kalau kemarin itu kan ada yang sampai 2 kali ya, kalau kita menggunakan Hessian gitu. Oke, kemudian kita menggunakan tebakan awal, X0 ya. X pangkat 0 berarti tebakan awal. Ini terserah, boleh 0, 1, 2, terserah gitu ya. Gitu. Jadi kita dari tebakan awal itu dapat nggak nilai yang sesuai gitu. Oke, kemudian setelah kita menentukan nilai awalannya, tebakan awal, kita seharusnya kemudian apa? Menentukan X selanjutnya. Kan ini X0 ya, berarti nanti akan dapat X1. Ya, X0. Nah, dari sini kan dapat X1 ya. X1, misalkan kita anggap ini awalannya, berarti ini kan X1 kan. Nah, berarti kalau ini X1, ini X0 kan. Dikurang dengan delta alfa dikali dengan turunannya. Nah, di sini nilai X pangkat K plus 1 itu kan tadi nilai setelahnya kan, iterasi ke setelahnya dari, misalkan kalau tebakan awalnya 0, berarti setelahnya adalah X1, gitu ya. Nah, nanti ketika tebakan pertama, sudah dapat belum nilai yang diminta gitu. Kalau misalkan sudah, ya berarti sampai satu iterasi, satu pengulangan. Kalau misalkan dia nilainya belum sesuai, kita harus mengulangi beberapa iterasi, kan? Nah, kalau misalkan ini dianggap sebagai nilai awalan dari X1, berarti X1 itu akan dijadikan nilai awalan dari si X2 kan, gitu. Jadi X0 berupa input, kemudian outputnya adalah X1. Oke, nah X1 itu sebagai inputan bagi fungsi yang akan menghasilkan X2 dan seterusnya ya, sampai berapa kali iterasi. Seperti itu. Nah, metodenya bagaimana? Jadi di sini kenapa minus? Karena negatif ya, meminimumkan gitu. Kan kalau misalkan kita punya suatu gradien, bukan gradien ya, grafik gitu. Misalkan tebakan awalnya di sini nih. Nah,
Otomatis kalau misalkan kita ingin mencari nilai minimum, dia akan turun ya di iterasi selanjutnya. Set gitu, set. Nah, ya gini. Sampai nanti di sini sampai berapa kali nih kita dapatkan di titik ini. Atau misalkan nanti di sini, nanti tergantung syaratnya. Nah, di sini langkah selanjutnya misalkan X1 itu apa? Langkah sebelumnya ya kan ditambah lambda ini adalah banyaknya step, banyaknya langkah. Misal lambdanya 2, berarti dia akan bertambah 2, bertambah 3, dan seterusnya ya. Lambda ini adalah seberapa besar langkahnya ya, gitu. Oke. Kemudian ini tadi adalah turunannya, gitu. Turunan ketika X, berarti kalau kita ini X1 ya, berarti ini adalah X0. Ya, dan ini menggunakan X0 juga. Jadi nilai sekarang sama dengan nilai sebelumnya dikali dengan langkah dikali turunan yang disubstitusi dengan nilai sebelumnya. Oke, begitu ya. Nah, kemudian di dalam X1 itu kan masih ada alfa kan ya. Nah, alfa ini kita harus cari dulu bagaimana mencari nanti nilai alfanya, apakah 2, apakah 3 gitu ya. Nah, ketika kita sudah dapat alfanya nih, kita bisa substitusikan ke X-nya ya, X1 gitu. Atau S2. Berarti kalau S2 nilai awalannya adalah X1 di sini. Ya. Oke. Tadi ini masih ada nilai alfa, lambda. Lambda di sini bisa diperoleh dengan mendapatkan nilai minimum global dari suatu fungsi. Rumusnya ini ya. Oke, sebenarnya ini adalah turunan, bukan turunan ya, F ya, ketika ini tadi, kan dari sini kita dapat ya, F dari X1 kan. Nah ini. Nah, X1-nya apa? X1-nya kan ini kan, gitu ya. Ini FK ya, maaf. Ini FK plus 1. Ini FK plus 1. Ini, nah, susah ya nggak pakai itu. Sebentar. Nah, ini adalah K plus 1 ya. Jadi untuk mencari nilai si lambdanya, kita substitusikan nilai X K plus 1-nya ke fungsi tujuannya. Ya, nanti kan ini rumusnya adalah F, ini kan, ini adalah apa? X pangkat K plus 1 kan? Ya kan, F dari ini. Ini itu apa? SK plus 1. SK plus 1 itu apa? Ini. Gitu ya. Jadi, saya ulang lagi. Dalam metode Stephen-Desken ini, kita menggunakan nilai tebakan awal. Ya. Nilai X-nya tergantung dari seberapa banyak nilai, bukan nilai, jumlah variabel bebas yang ada di fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Oke. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai X0, kita sebenarnya lebih gampang cari grad dari fx-nya ya, gitu. Karena nanti akan kita masukkan untuk mencari X1. Gitu. X selanjutnya, ya, nggak harus X1. Nah, di dalam X K plus 1 ini ada unsur lambdanya. Nah, lambdanya dicari dengan apa? Kita cari dengan ini, ya. Masukkan fungsi F-nya. Kemudian, kita turunkan sama dengan 0 ya, ketika kita sudah dapat ini. Do F, nanti kan dalam fungsi lambda ya. Ya Allah, tulisannya kaku ya. Nah, nanti kan kita dapat persamaan dari fx k plus 1 ya. Nah, nanti fungsi ini kita turunkan ya terhadap alfa kan pastinya. Do f dari fungsi apa? Ini kan nanti akan berubah menjadi alfa semua kan persamaan variabel bebasnya gitu. Lambda, kenapa alfa sih? Nah, ini diturunkan terhadap do d, ini sudah turun total ya, do d alfa harus sama dengan 0. Gitu. Nanti kita akan mendapatkan nilai lambdanya dari sini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu.
Ada? Next ya. Kita masuk ke contoh tipe Desken. Nah, ini kita ingin meminimumkan fungsi, di mana fungsinya ini terdiri dari dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Persamaannya ini ya, X1 kuadrat dikurang X1 S2 ditambah S2 kuadrat, menggunakan metode Stipes-Desken. Ya. Nah, di sini sudah diberikan tebakan awalnya, X1-nya 1, S2-nya itu setengah. Berarti apa? X pangkat 0-nya ini kan 1, setengah. Maka ketika fungsi fx1, s2 ini kita substitusi dengan 1 dan 1,2, ya ini dapatnya 3/4 ya. Nah, masukkan saja berarti sama dengan x1 1 kuadrat. Ditambah, dikurang 1 dikali 1/2. 1/2 ditambah setengah yang dikuadrat ya, berarti 1/4 ya. Nah, ini dijumlahkan. 1 kuadrat 1, 1 kurang setengah, setengah tambah 1/4, 3/4 kan. Gitu. Oke. Nah, sudah ya, kita dapat X0 ya, tebakan, dan F, nilai F-nya. Jadi ketika kita masukkan X0, ternyata Fx0-nya 3/4. Oke. Kemudian tadi kan untuk mencari X1 kita butuh grad ya dari fungsi F ya. Nah, ini kalau mendatar berarti pakai koma ya. Nah, tadi apa? Do F X1, X2. Yang ini do F terhadap X1. Oke, ini kan tadi fungsinya. Berarti yang ada X1-nya kita turunkan. Suku pertama, X1 kuadrat diturunkan jadi 2X1 kan. Sebenarnya pangkat 1 ya. Tidak ditulis, tidak apa-apa. Kemudian, suku keduanya, min X1 kali X2. Kalau diturunkan terhadap X1, berarti sisa X2 kan. Gitu. Oke. Nah, yang suku ketiga ini tidak bisa kita turunkan alias 0. Karena apa? Karena yang kita turunkan itu adalah S2, tapi yang dimintakan terhadap X1 gitu. Jadi nilainya 0 ya. Kemudian untuk yang turunan keduanya, turunan variabel kedua yaitu do F, do X2, berarti ini kan ya. Nah, turunkan yang suku pertama ini nilainya 0 karena tidak ada X2. Suku kedua diturunkan terhadap X2 berarti min X1. Suku ketiga, S2 kuadrat diturunkan terhadap S2, nilainya adalah 2X2. Oke? Nah, ini kan fungsinya masih do F dalam X1 dan X2 ya. Sedangkan kita untuk mencari X1, ya, iterasi selanjutnya, kita harus tahu do F ketika diganti dengan S0 kan. Masukkan saja. S0-nya tadi berapa? 1 sama 1/2 kan. Masukkan ke fungsi ini. Berarti 2 kali 1, ya kan? Terus kemudian ini saya bentuk seperti ini boleh juga ya. Nah, ini 2 kali 1. Dikurang S2-nya berapa? Setengah ya. Oke. Kemudian yang turunan terhadap S2-nya kita substitusi dengan 1 dan setengah juga. Berarti min 1 ditambah 2 kali setengah ya. Nah, berarti nilainya berapa nih? 3/2,0 kan? Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau mau menentukan stop atau tidaknya dilihat dari bukan do sih, grad F-nya ya gitu. Kalau grad F-nya itu 00 berarti dia sudah stop sampai di situ. Artinya apa? Kalau 00 itu dia sudah tidak bisa melangkah lagi gitu. Ataupun kalau kita melangkah lagi gitu ke iterasi selanjutnya akan didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda atau hasil yang kurang baik gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai dari do F, salah lagi. Grad F ya dari si X-nya 00 berarti dia sudah berhenti ya, stop gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nilainya tidak 0 berarti kita harus lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan iterasi pertama tebakannya X0 ya, 1 sama 1,5.
Nah, kita nebak, bukan tebak sih, iterasi yang kedua alias X1, apa rumusnya ini kan tadi S pangkat K, kalau ini yang K plus 1, berarti ini K ya. Berarti dikurang alfa, lambda, grad dari fx0. Oke, berarti kita bisa masukkan. Oke, x0-nya tadi kan ini ya. X0-nya adalah 1 sama 1/2 dikurang alfanya lambda, kok apa terus sih? Grad dari fx0 tadi adalah 3/2 sama 0 ya, gitu. Nah, nanti ini saya dapatnya adalah sama ya, sebenarnya 1 dikurang 3/2 lambda kan? Ya enggak? Yang baris yang letaknya sama dijumlahkan. Berarti yang baris 1 kolom 1 tuh 1 ini ya dikurang lambda kali 3/2 atau min 3/2 lambda ya. Kemudian yang suku yang menempati baris kedua kolom ke 1 itu setengah dikurang lambda kali 0. Berarti lambdanya kali 0 kan 0 ya, berarti tinggal setengah ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Berarti untuk X1 tebakan yang pertama, X1-nya adalah 1 min 3/2 lambda. Oke, tebakan kedua, iterasi yang kedua, X2-nya adalah setengah. Ya kan ini sebenarnya adalah X1 kan? X1 ini adalah X2 dari iterasi pertama ya. Karena tadi belum iterasi ya kalau X0 gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Oke. Ini tadi adalah nilai X pangkat 1-nya ya, atau iterasi pertama. Didapatkan masih ada unsur lambda-nya. Nah, tadi kita apakan? Kita masukkan ke fungsi F ya. F-nya apa tadi? Nah, F-nya ini kan tadi F dalam ini kan X pangkat 1 ya. Nah, pangkat 1-nya tadi masih mengandung lambda kan? Berarti kita masukkan lambdanya berapa tadi? X1-nya. Berarti ini kan 1 min 3/2 alfa sebagai X1, ini sebagai X2. Ya, tadi kan fungsinya X1 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat ya. Oke, nah kita masukkan nih ke fungsi fx-nya, tapi kita ganti dengan 1 min 3/2, ya, berarti ini 1 min 3/2 ini kuadrat. Kemudian ini X1-nya 1 min 3/2 alfa lambda, kemudian X2-nya setengah, ditambah X2 yang di kuadrat ya. Ini kok pangkat 3 saya nulisnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita turunkan terhadap lambda. Terus sama dengan 0. Oke. Oke, turunannya kan berarti terhadap lambda ya. Berarti suku pertama apa? 2. Kan ini anggap aja U pangkat 2 kan. Berarti turunan U pangkat 2 apa? 2U pangkat 1 kan. 1 min, tulis lagi 3/2 lambda. Oke. Kemudian turunan dalamnya kan ada lambdanya ya. Berarti kita turunkan 1 min 3/2 lambda ini. Diturunkan terhadap lambda berarti min 3/2 kan. Min 3/2 ya. Kemudian ini suku yang kedua, berarti kan sebenarnya 1 kali setengah kan, diturunkan terhadap lambda kan 0. Nah, ini kan min 3/2 lambda dikali setengah, berarti min 3/4 lambda. Ya, kalau diturunkan apa? Ini min, ketemu min kan, berarti plus. Berapa? 3/4. Nah, nilainya harus berapa? Harus sama dengan 0.
Kenapa sih kita harus mencari nilai lambda? Karena di X1-nya itu masih mengandung lambda ya, di sininya. Jadi kita harus selesaikan. Oke. Ya. Kemudian kita carikan nilai ininya supaya dapat lambdanya. Berarti kan ini 2 dikali 3, 2 kali 1, 2. 2 kali min 3 per 2, berarti min 3 lambda ya. Gitu. Oke. Kemudian dikali min 3 per 2 ditambah 3 per 4 sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita keluarkan ya, berarti 2 dikali min 3 per 2 berapa? Min 3. Min 3 lambda min 3 berarti plus 9 lambda per 2. Ditambah 3 per 4 ya. Nah, ini saya pindahkan 9 per 2 lambda. Oke, berarti 3 dikurang 3 per 4 ya. Dapatnya 9 per 4. 9 per 4 ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa saya coret ya. Berarti ini lambda per 2 sama dengan 4. Berarti lambdanya setengah kan? Tuh ya, dapatlah nilai lambdanya setengah. Oke, yang ini. Nah, kalau nilai lambdanya sudah setengah, kita bisa masukkan ke X1 kan? X1 tadi ini kan? Ini X1-nya ya, X pangkat 1. Berarti 1 dikurang 3 per 2 lambda, di mana lambdanya setengah. Berarti 1 dikurang 3 per 4, seperempat kan? Gitu. Kemudian setengahnya tetap setengah ya, karena tidak ada perkalian dengan si lambda. Oke? Nah, coba ingat, tadi kalau kita substitusikan F, X0 berapa? Berapa tadi? Nilainya itu berapa ya? 3 per 4 ya. Oke, ini 3 per 4. Nah, kalau kita substitusikan F, X1, ini dapatnya berapa? 3 per 16 kan? Oke. Nah, 3 per 16 sama 3 per 4 itu kan semakin lebih kecil ya, gitu. Jadi kalau kita buat grafik, kalau misalkan ini adalah X0, dia misalkan di sini. Kalau X1, dia di sininya. Makanya dia akan menuju suatu nilai minimum, gitu. Oke. Habis ini ada yang ditanyakan dulu. Sebentar. Benar nggak 3 per 16? Coba ya. Kita masukkan ke X1 kuadrat, berarti seperempat kuadrat. Seperempat kuadrat dikurang seperempat kali setengah. Ya, dimasukkan ke fungsi fx-nya ya. Kemudian ditambah berapa? Tambah seperempat setengah kuadrat ya. Berarti kan ini 1/16 ditambah 1/4. Dikurang 1/8. Ya, dapatnya 3 per 16 ya. Oke. Berarti benar nih, dia akan menurun. Nah, ini kan belum ke titik terendahnya ya. Berarti kita bisa ini lagi, iterasi lagi gitu. Nah, jadi kalau tadi S0 sebagai inputan untuk X1, sekarang kalau iterasi kedua, X1 dianggap sebagai masukan untuk mencari S2 gitu ya. Ya, jadi diulangi lagi sini. Nah, tadi kalau di sini kan S0 ya kan, untuk mencari apa? Mencari X1 kan, yang ini. Nah, sekarang kita balik lanjutkan. X1 itu untuk mencari S2 ya. Oke. Coba kita tes dulu ya. Delta grad dari F untuk berapa tadi? Nggak ada ya, sebentar ya. Saya tambahkan satu kolom lagi. Oke, tadi kan iterasi dua ya.
Kasih 2. Yang tadi masukannya itu adalah X1. Berapa tadi? 1/4 sama setengah ya? Oke. Nah, kemudian kita cari grad-nya ya. Grad dari F yang sudah dimasukkan. Oh, cari ini dulu aja dulu ya. Delta F X ya. Tadi ini kan fungsinya X1, S2 ya. Kalau lupa, jadi saya ulang biar lebih ingat. Jadi nanti kalau ujian nilainya bagus ya. Oke, tadi turunannya apa? Apa? Ada yang masih ingat tadi turunannya? Oke, coba saya tes. Tadi F-nya adalah X1 kuadrat dikurang X1, X2 ditambah X2 kuadrat. Oke, siapa yang bisa menjawab ini? Berapa gradnya? Ibu boleh izin jawab? Tadi siapa? Hafizul? Boleh Hafizul? Turunannya apa? Untuk yang terhadap X1 itu 2X1 dikurang X2. Oke. Terus? Kalau untuk yang terhadap X2 itu min X2 ditambah 2X2, Bu. 2X1. X1 X1 ditambah ditambah 2X2, Bu. X2. Oke. Ini substitusi dengan X1. Berapa ini nilainya? Kalau disubstitusi dengan ini X1. X1 yang tadi kan setengah sama 1/4 ya. Coba ini berapa? Ada yang mau menjawab? Berapa nilainya? 0 dan 0, Bu. 0 dan 0. Oke. Berarti Arfi ya? Iya, Ibu. Ya. Gimana Arfi tadi? Coba dijabarkan. Untuk yang kolom 1 baris per 1 berapa? Jadi Tadi 00. 2 dikali 1/4 dikurang setengah. Kurang setengah. Oke. Terus Kemudian yang ini min? Minus setengah. Minus 1/4 ditambah sama 2 dikali setengah. Yang pertama hasilnya 0. 2 kali setengah, 2 kali 1/4 setengah. Setengah kurang setengah 0 ya. Iya, Bu. Yang ini min 1/4 ditambah 1 ya. 3/4 ya. 3/4 ya, Bu. Berarti ini masih terasi lagi gitu ya. Gitu, sampai dia didapatkan angka dari grad F-nya itu 0 sama 0. Gitu. Ya, kalau ini masih dilanjutkan. Nanti silakan cari X2-nya. Nah, X2-nya itu kan masih mengandung lambda kan. Nah, masukkan nanti cari lambdanya dengan apa? Turunkan do F terhadap do lambda sama dengan 0 ya. Nanti didapatkan lambda. Lambdanya apa? Disubstitusikan ke S2 gitu. Oke. Nanti S2 itu digunakan sebagai input untuk iterasi yang ketiga. Nanti cek lagi apakah delta F-nya itu 0 dan 0 gitu. Delta grad F maksudnya. Ya. Nah, mungkin nanti kalau soal ya nggak akan sampai selesai sih, maksudnya sampai menemukan berapa kali iterasinya ya. Misalkan nanti carilah nilai optimum dan titik optimum ya sampai 3 iterasi. Berarti nanti kalau dapat 3 iterasi, berapa sih X3-nya dan Fx3-nya ya. Gitu itu sudah seperti itu. Jadi kalau kita pakai codingan bisa sampai lama, sampai panjang juga tidak apa-apa ya gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi nanti ini dicek apakah grad
dari S2 menghasilkan S3 kan. Nah, apakah grad dari S3-nya itu 0 sama 0? Begitu. Ya, ini namanya steepest descent ya, jarak terjauh yang dapat ditempuh ya oleh si codingan ini, algoritmanya gitu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Enggak? Oke. Nah, ini coba kalian kerjakan ya. Berapa nanti sampai 2 iterasi saja ya. 2 iterasi, berapa X pangkat 2-nya? Berarti kalau X pangkat 2 akan menghasilkan X1, S2, dan S3 ya di iterasi ketiga. 2 iterasi. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 30 menit ya. Kepanjangan 20 lah. 20 menit. Oke, sampai 7.58 ya. Ya, akan saya kirimkan dulu ya tadi ininya materinya. Nah, silakan dilihat ya tadi bagaimana caranya. Oh, gagal. Hmm. Untuk materinya saya share ke Anastasia ya. Jadi nanti minta tolong di-share, boleh di chat atau di grupnya ya, tadi materi pertemuan 9-nya. Karena saya kirim lewat chat di Zoom itu tidak bisa.
Bagaimana? Bisa diselesaikan yang ini? Oke, saya selesai. tunjuk ya. Kenapa tadi? Ada yang, siapa tadi yang bilang ya? Belum selesai. Belum ya? Oke. Step by step dulu ya, saya panggil satu per satu dulu, biar nanti tahu paham atau tidaknya ya. Oke. Hmm. Oke, Raffi Atala ada? Raffi? Halo Raffi? Apakah ada orangnya? Oke, tidak hadir ya? Ya hadir Bu, barusan dari kamar mandi. Oh ya. Coba ini diselesaikan satu step dulu saja, bukan satu step ya, maksudnya per bagiannya saja, tidak usah semua. Oke, coba. Coba saya pengen tahu, kan ini X0-nya 0,0 ya. Oke, ini X 0-nya adalah 0,0. Oke. Kemudian kalau fx-nya berapa? Fx 0-nya. Oh ya Bu, ini sebelumnya diturunin dulu kan ya? Tidak, ini kan masih masukkan saja FF ya. Kecuali kalau ada D atau ada grad itu baru turunkan. Ini tinggal dimasukkan saja X0-nya ke fungsi F. Oke, berapa hasilnya? Ya, gimana? Disubstitusi ke fungsi ini. Berapa? X1-nya disubstitusikan ke 0 ya? Oke. Jadi 0 pangkat 3 gitu ya Bu. Terus? Minus 9 kali 0 Ya. plus 6 X1. 6 dikalikan dengan 0. Terus itu X2-nya berarti 0 juga atau Iya, ya, kali 0. juga. Kemudian? Minus 9 dikali 0 ditambah 0 pangkat 3. Semuanya berarti hasilnya berapa ini? 0. Ya. Oke. Bagus ya, Raffi. Kemudian selanjutnya Nawa, Fatimi Fauzia ada Nawa? Nawa ada? Halo? Halo Nawa? Oke, tidak hadir ya? Oke. Jadi nanti saya anggap tidak hadir ya. Ada orangnya? Oke, tidak ada. Mana? Tidur. Kemudian Junpito, ada Junpito? Ada Bu. Oke, berapa ini Junpito? Nilai dari grad fx-nya? Ini ada dua ini ya. Dua kali penurunan. Dua kali variabel yang diturunkan maksudnya. Ada dua jenis. Oke, bagaimana? Yang pertama, turunkan terhadap apa dulu? Terhadap apa? Ayo, tadi ini sudah saya jelaskan loh berkali-kali. Gimana John Pito? Grad dari fx itu apa? Saya nggak akan berpindah kalau belum dijawab ya.
Oke, berapa? Apa rumusnya dulu deh, jangan angkanya dulu. Rumus dari grad fx itu apa? Oke, sebentar dulu ya Alpina ya. Gimana Junpito? Tadi memperhatikan tidak waktu pas saya jelaskan? Kemana nih? Kok diam? Oke, saya tidak akan mulai kalau tidak ada suaranya ya. Ayo, gimana? PT-nya itu sudah saya berikan tadi. Sudah saya jelaskan. Sampai 2 kali kan tadi penurunannya. Saya sedih loh kalau tidak diperhatikan seperti ini tuh. Kayak gimana Junpito? Kok tidak ada suaranya? Suara saya ada kan ya? Kemana nih? Kok saya tidak dijawab sih? Ada Bu. Kenapa? Junpito kemana? Kok tidak dijawab sih? Oke, ini di pertemuan UTS ada loh. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Tamaro juga. Ketika mau kuis dijelaskan juga. Tadi dijelaskan juga. Jadi saya bingung kalau misalkan tidak dijawab itu paham atau malu atau tidak paham. Itu ya. Karena kemarin dari UTS-nya kecil-kecil. Benar rekaman sudah diberikan. Sudah ada kuis. Diberi pertanyaan tidak dijawab. Dipanggilin tidak ada suara. Jangan seperti itu ya ke dosen yang lain ya. Oke, silakan tadi Alpina. Berapa Alpina tadi? Grad F-nya? 3x1 kuadrat 3x1 kuadrat plus 6x2 plus 6x2 min 9 min 9. Dari mana min 9? Terhadap turunan X1 dulu dari ya? Yang ini? x1 yang Oh, sebelahnya. sebelumnya Ya. ya? Oke, Ya. bentar berarti ini. Saya hapus dulu. Min 9, kemudian ditambah 6x2 tadi ya. 6x2, kemudian berapa lagi? 3x2 kuadrat 3x2. yang Kalau baris pertama, kolom pertama itu diturunkan terhadap X1 dulu. ya x1 Ibu. Baris kedua. Baris. Berarti sebentar. Untuk yang ini dulu, ini kan turunan F terhadap X1. Oke, benar ya. Ini kan diturunkan terhadap X1 kan 3x1 kuadrat. Kemudian min 9x1 diturunkan jadi minus 9. 6x1 kali x2 diturunkan terhadap x1, 6x2 ya. Karena x1-nya kan jadi pangkat 0 kan. Kemudian Iya. min 9x2 kan 0 ya kalau diturunkan terhadap x1 karena tidak ada x1-nya. Kemudian S2 pangkat 3, 0. Ya, berarti sampai sini saja. Oke, kemudian untuk turunan terhadap S2 berapa, Alpina? 3x2 kuadrat 3. turunan Urut dulu aja ya, dari
suku pertama, biar tadi nanti tidak selip. Ini diturunkan berapa terhadap S2? Suku pertamanya. 3x1 kuadrat. Kan Hmm, ini hanya ada X1. Sedangkan yang di bagian ini diturunkan terhadap X2. Berarti suku Iya. pertama itu ada S2-nya tidak? Tidak ada, Bu. Tidak. Berarti turunannya berapa? Kalau tidak ada S2-nya. 0 ya, suku pertama. 0. Ya, kecuali kalau yang ini tadi terhadap S1, berarti bisa 3x1 kuadrat. Oke, suku ini min 9x1 diturunkan terhadap S2 berapa? 0, Ibu. 0. 6x1 S2 diturunkan terhadap S2 berapa? 6x1. Iya, 6x1. Kemudian min 9x2 diturunkan terhadap X2 berapa? Min 9. Ya. S2 pangkat 3 diturunkan terhadap S2 3x2 kuadrat. 3x2 kuadrat ya, gitu. Oke. Nah, ini kan masih grad dari fx-nya ya, gitu. Nah, kita masukkan kalau tadi berapa? 0 sama 0 kan? F dari x pangkat 0. Berarti ini iterasi yang awal. Oke, saya tunjuk lagi. Fabio, ada Fabio? Ada Fabio? Halo Fabio? Halo? Itu ada suaranya? Tidur ya? Ya sudahlah, saya agak kecewa sih. Udah, next siapa yang mau jawab untuk grad dari fx pangkat 0? Saya mungkin coba. Ya, silakan. Berarti kan tinggal dimasukin, substitusikan nilai 0 tadi, Bu. Berarti kan untuk Ya. nilai X1-nya kan 0 dan X2-nya juga 0. Berarti untuk grafnya itu, grafnya itu berarti 3 dikali 0 dikurang 9 ditambah 6 kali 0. Oke, berapa hasilnya? Berarti untuk yang atas itu min 9. Oke. Untuk yang baris pertama kolom kedua berapa? Kalau yang kolom kedua juga sama minus 9. Berarti ini minus 9 ya. Iya. Oke. Kalau seperti ini apakah masih boleh dilanjutkan ke iterasi selanjutnya? Alfian? Gimana? Kalau grad F-nya itu min 9 sama minus 9, apakah harus diperlukan untuk iterasi ke selanjutnya? Atau cukup sampai ini saja? Gimana? Gimana? Ini lanjut tidak ke iterasi yang pertama? Kalau hasil grad F-nya ketika ada substitusi dengan tebakan awal ini, hasilnya minus 9 sama minus 9. Lanjut tidak? Siapa yang bisa menjawab? Lanjut, Ibu. Ya, lanjut ya. Karena nilainya bukan 0 sama 0. Kalau 0 sama 0 dia sudah berhenti. Atau kalaupun kita lanjutkan, tidak akan menghasilkan nilai yang lebih baik gitu. Oke. Nah, ini sudah dapat nih, bahwa kita bisa lanjut. Kemudian kita nyari apa? X pangkat 1. Nilainya rumusnya apa tadi? X 0 dikurang lambda grad fx 0 ya. Oke, kita masukkan. X 0-nya berapa tadi? Min 9 dan 9, Bu. Min 9 dan min 9, Bu. 9. Itu grad F-nya. Kalau X 0-nya 0 sama 0 ini ya.
Kalau itu tadi minus 9 sampai minus 9 itu adalah grad F X0-nya. Oke, berarti ini 0, ini 0, kemudian ini minus lambda, kemudian berapa nih? Minus 9 sama minus 9 ya. Oke, berarti ini apa? 0 dikurang minus 9, berarti 9 lambda ya. Kemudian ini juga 9 lambda. Oke. Nah, ini kan masih ada lambdanya ya, berarti kita harus carikan berapa nilai lambdanya. Cara mencarinya apa? Kita masukkan ini X1-nya ke fungsi tujuannya, fx1 yang fx1, x2 yang di awal banget ya. Tapi kita masukkan yang X1. Nah, X1 itu kan masih mengandung lambda kan? Oke, kita masukkan ke ini ya, X1 pangkat 3 berarti 9 lambda pangkat 3. Oke. Dikurang 9 kali 9 lambda. Kemudian 6 dikali 9 lambda dikali 9 lambda ditambah 9 lambda pangkat 3 ya. Oke. Ya. Nah, jadi kita dapat ini, kita cari dulu. X1-nya ya. Iterasi yang pertama. Oke. Tadi kan 9 lambda pangkat 3, berarti 9 pangkat 3 itu berapa? 81 dikali 9 berapa? 729 ya? Iya, Ibu. Berarti 729 lambda pangkat 3 dikurang 9 kali 9 lambda ya, berarti 81 lambda. Ibu, izin tanya, Bu. Bukannya Kenapa sih? diturunkan ya, Bu? Belum, GF ini kita GRN. ini belum kita turunkan. Kalau kita sudah dapat X1, untuk iterasi selanjutnya kita turunkan. Kan ini kita tujuannya untuk dapetin lambda kan. Kenapa? Karena di X pangkat 1-nya itu ada lambdanya nih di sini. Nih. Berarti kita harus selesaikan dulu untuk mencari lambdanya. Nah ini, sebenarnya nanti diturunkan, tapi ini saya jabarkan dulu gitu ya. Biar lebih gampang penurunannya gitu. Kemudian, atau mau diturunkan langsung juga boleh. Kalau misalkan mau simpel ya, berarti misalkan DF X1 D lambda, ini nanti harus sama dengan 0 ya. Gitu. Oke, tadi turunkan ya. 9 lambda pangkat 3, berarti 3 kali 9 lambda pangkat 2 kan. Gitu. Kemudian dikurang 9 kali 9 lambda, berarti 9 kali 9 ya, berarti 81 turunannya. Ditambah 6 kali 9 kali 9, berapa tuh? 6 kali 9 kali 9. 486, Bu. 486 ya. Tambah 486 lambda kuadrat. Kemudian 9A pangkat 3 ya. Berarti berapa? Sama ya dengan yang tadi. 3, 9A pangkat 2 ya. Ini nilainya sama dengan 0. Ini kan nanti persamaan kuadrat ya. Oke, nanti kita selesaikan.
3 tambah 3, 6. 6 dikali 9 lambda pangkat 2 ditambah 486 lambda kuadrat. Lambdanya aja nggak ada ya? Nggak ada lambdanya. 9x1. Oke, berarti udah 1 kali diturunkan 6x1 plus 2. Berarti nggak ada ya yang fungsinya tinggal lambda. Ini dikurang 81. Wih, angkanya Ibu ada yang kurang, Bu. mana? Yang sehabis 486x 486 lambda itu ada 81 lagi, Bu. Minus 81. Minus 81. Iya. Biasa sebenarnya. Minus 81 sama dengan 0 ya. 81 ditambah 81 berapa? 162 ya? Iya, Bu. 162. Oke. Berarti ini berapa? 9 kuadrat itu 81. 81 dikali 6. 486 ditambah 486 ya. Itu 972. 972 lambda kuadrat dikurang 81 sama dengan 0 ya. Oke. Atau lambda kuadrat itu 81 dibagi 972 ya. Nanti nilainya adalah plus minus. Kemudian 81 dibagi 972. 0,083 di akar ya. Nol koma 833. Dapatnya 0,9 ya. Plus minus 0,89. Jadi lambdanya plus minus dari 0,91. Nah, yang kita ambil itu lambdanya yang positif ya, karena nilai lambda itu ada di antara 0 sampai 1. Gitu, berarti lambdanya itu 0,91. Oke. Ya. Ini sebenarnya kalau mau diteruskan silakan. Kalau ini langsung diturunkan ya. Oke. Dapatnya lambdanya 0,91. Nah, 0,91 ini dimasukkan untuk mencari X1 kan? Cari X1-nya apa tadi? Tadi kita masih X1 ya. 9 lambda kan ya? Ini. Berarti 9 dikali 0,91. Ini juga 9 dikali 0,91. Oke. Dapatnya 8,2. Semuanya ya. Oke. Iterasi kedua ya. Iterasi kedua. Kita masukkan ya, apakah grad F-nya itu 00. Grad dari F X 01. Oke, tadi apa? Berarti ini ya, S1 pangkat 3 min 9 S1 6. Oke. Berapa ya dari sini? Ya. Turunannya mana tadi? 3x1 kuadrat min 9 tambah 6. Ini tadi ya. Jadi persamaannya adalah 9 min 3x1 kembali 3x1 kuadrat min 9. Enam x2 693.
Oke, kalau kita masukkan nilainya berapa ini? Nanti dimasukkan ya. Kayaknya ini nggak akan 0 sama 0 ya. 3 kali ini. X1-nya kan 8,2. 8,2 kuadrat ya dikali 3. Kemudian dikurang 9 ditambah 6 X2 8,2. Ini gede ya? Apa saya salah? 8,2 dikali 8,2 dikali 3. 201,72. Dikurang 9 ditambah 6 dikali ditambah 6 dikali 8,2. 241,92. Kalau yang ini 6 kali X1-nya 8,2 dikurang 9 ditambah 3 dikali 8,2 kuadrat. 241,92 sama ya? Karena ini kan 6X1, ini 6X2 ya, sama ya pasti. Oke, berarti ini kita harus lanjut lagi ya untuk dapetin X2 ya. Dapetin X2 itu apa? Berarti kalau S2 itu X1 dikurang ya karena dia itu minimize sig lambda ini grad dari F X1. Oke, ini dapatnya berapa? X1-nya tadi itu 8,2 lagi dikurang ini gradnya adalah 241,92. Nah, ini nanti masih berupa lambda ya. Nah, nanti selanjutnya coba diturunkan ya. Ini sebagai tugas ya nanti. Biar tadi paham semua, kayaknya tadi masih ada yang tidak memperhatikan gitu. Jadi saya harus memberikan tugas ya. Silakan nanti dicari berapa sih sebenarnya S2-nya. Berarti S2 itu karena kan diminta hanya sampai 2 iterasi ya. Mau dia itu lanjut atau tidak ya sudah stop di S2. Nah, dari S2 itu dapat titik kan? Dapat titik X1 dan X2. Nah, nanti dimasukkan untuk mencari nilai F-nya ya. Itu kalau F itu nilai. Kalau X itu adalah titiknya. X-nya bisa S1, S2, atau S3 gitu ya. Tergantung berapa banyak variabel bebas yang ada di fungsi tujuan. Oke, jadi ini next-nya dibuat tugas. Ya, sedikit lagi kok ini. Next tugas ya. Yaitu mencari nilai ini dan titik-titik S2 sama ketika disubstitusikan ke sini ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa pemberhentian iterasi itu ada syaratnya ya. Nah, di sini ada batas iterasi yang sudah ditentukan. Tadi ya, kalau misalkan diminta iterasi ke berapa, ya sudah stop sampai situ. Nah, berapapun nilainya, berarti ini sudah itu hasil akhirnya ya, kalau batas iterasinya ditentukan. Gitu. Kemudian, dengan memberikan batasan untuk ini, misalkan maunya berapa, apakah si grad F-nya 1,1 atau 2,2 gitu ya. Jadi, sampai mendapatkan 1,1 atau 2,2 itu sampai berapa kali iterasi gitu ya. Ada beberapa cara untuk pemberhentian iterasi gitu. Kemudian ini sebenarnya yang paling mutlak, kalau nilai grad dari F-nya itu 0, ya sudah ini langsung berhenti ya. Gitu. Misal nih diminta 5 iterasi,
Tapi iterasi kedua dia sudah 0 gitu. Boleh dilanjutkan, tapi nanti hasilnya tidak akan jauh beda ya dengan nilai X sebelumnya gitu. Ya, jadi ada 3 cara untuk melakukan pemberhentian iterasi. Yang pertama, kalau batas iterasinya ditentukan. Kemudian memberikan batasan untuk grade-nya. Kemudian kalau grade-nya itu nilainya 0 ya, dua-duanya ya, tidak boleh salah satu gitu. Kalau misalkan hanya salah satu, kan nanti langkah misalnya nih 0 sama 2. Nah, 0 kan sudah berhenti ya, tapi kan 2 masih bisa lanjut gitu. Nah, 2 ini mengakibatkan nilai fx-nya akan berubah kan. Nilai fx berubah akan mempengaruhi nilai x setelahnya gitu. Jadi dua-duanya harus 0 ya kalau mau stop. Gitu. Kemudian kalau tadi Steepest Descent, ini adalah Steepest Ascent ya, naik ya. Sebenarnya sama, bedanya di sini. Untuk mencari X iterasi selanjutnya, ini ditambah lambda kan, kalau tadi kan minus ya, yang ini, gitu ya. Terus selanjutnya akan positif. Atau nanti coba buktikan saja bahwa untuk X awal nanti grafiknya di sini. Kemudian untuk X selanjutnya F-nya di sini. Nah, dia akan naik gitu. Ya. Maka di sini plus ya, angkanya harus ditambah. Kalau tadi untuk turun, angkanya harus dikurangin gitu. Ini namanya Steepest Ascent. Pengerjaannya sama ya dengan Steepest Descent gitu. Ya. Ini ada contoh lagi. Ada sebuah fungsi, ada X1, X2, X3, di mana fungsinya adalah min S1 kuadrat, min S2 kuadrat, min S3 kuadrat. Menggunakan tebakan awal 1, 1, 1 ya, ininya. Gitu. Oke, nanti ini mau dikerjakan sekarang atau tugas? Coba kerjakan bersama dulu, Bu. Oke, silakan ya. Ini saya nulis saja. Karena tadi sudah berkali-kali sudah dijelaskan, pasti sedikitnya ada yang ingat lah ya gitu. Oke, yang pertama diapakan dulu nih fungsi ini. Kita tulis dulu. X0-nya berapa? Minus 1 kuadrat. Belum. Ini masih X0. Ini 1, 1, 1. Baru kalau F X0. Berarti berapa? Min 1 kuadrat, min 1, min 1, min 1. Berarti min 3 ya? Oke, setelah itu diapakan? Sudah dapat ini. Cari grafnya, Bu. Ya, cari grafnya. Oke. Coba tadi selain Arfi, ada yang mau jawab dulu? Berapa ini? Saya Ibu. Oke, silakan Alfian. Pertama kan diturunkan terhadap X1 Ibu. Berarti jadi minus 2 X1 itu untuk yang baris pertama. Berarti untuk baris yang kedua itu diturunkan terhadap X2 berarti minus 2 X2. Sedangkan yang ketiga diturunkan terhadap X3 jadi minus 2 X3 Ibu. Oke, minus S2 S3 ya. Oke, bagus ya Alfian. Nah, sekarang kita substitusi ya. Di mana grade-nya kita substitusi dengan X0. Oke, berapa ini? Min? X1-nya berarti 1 kan? Min 2? Iya, Bu. Min 2? 2, min Iya, min 2 ya. Oke. Setelah itu cari apa? 2. X1 dulu. X1-nya, Bu. Ya, X1 apa tadi? Ini kan apa? Asken atau disken tadi? X0 X0. Ini contoh yang asken ya, ditambah. berarti ditambah ya. Iya, Bu. Lambda grad dari F X0-nya. Oke. Nah, ini kita jumlahkan karena takut nggak cukup ya. X0-nya 1, 1, 1. Dikurang lambda min 2, min 2,
Min 2 ya. Ya, berarti ini dapatnya 1 ditambah 2 lambda semuanya ya. 1 plus 2 lambda. 1 plus 2 lambda. 1 plus 2 lambda. Oke, nah dari sini nanti kita substitusi ke F ya, tapi F-nya menggunakan X1. Pasti nanti ada lambdanya ya. Oke, nah ditambah. Yang mana, Ripka? Yang X1-nya? Enggak, Bu, itu Oh tandanya, iya. Bu. Ya ini ya, saya kira yang ini tadi. Berarti plus ya. Oke, berarti ini ya tadi kan kalau yang awal kita desken ya. Kalau ini asken. Naik. Nah, nanti ini silakan dicoba ya. Ini tugas saja ya, karena takut kemalaman. Sampai 2 iterasi juga ya. Sampai dapetin X2 saja. Dan Fx2-nya. Oke. Nah, kemudian, nah kalau tadi kita mempelajari tentang stipes ya, stipes desken atau stipes action, kita masuk ke metode Newton. Nah, ini sekilas saja Newtonnya. Nah, sebelumnya di metode stipes itu kita gunakan konstanta lambda ya untuk memperoleh titik iterasi yang baru ya. Jadi kan titik iterasi yang 0 kita butuh lambda kan untuk X1. Kemudian untuk S2 kita juga butuh lambda gitu. Tapi kalau di Newton method kita tidak perlu menggunakan lambda, tapi kita gunakan matriks Hessian-nya gitu ya. Ini matriks Hessian itu adalah yang sampai turunan 2 kali itu kan ya Hessian-nya gitu. Nah, ini berarti nanti turunkan sekali dulu nih. Kalau sekali berarti 1, kemudian misalkan saya punya ya matriks Hessian dari Fx. Nah, berarti dia sebenarnya grad-nya 2 kali ya diturunkan. Lihat kalau di sini kolom 1 baris 1 berarti diturunkan terhadap X1 2 kali ya. Gitu karena 1,1 kan baris 1 kolom 1. Kalau di sini ini berarti ada di baris 2 kolom 1 ya. Berarti X do kuadrat F terhadap siapa? Baris 2 kolom 1 ya, berarti do X1 baris 2 1 S2 gini kan. Gitu. Jadi lebih hafalinnya seperti itu. Ya, nanti nah kalau untuk Newton-Raphson, Newton dulu deh bukan Newton-Raphson, kita sama ya ini kan sebentar. Ini grad dari X-nya ya. Bukan grad dari Fx-nya ya. Bentar, apa salah nggak ya? Ini X ya. X K plus 1 ya. Bukan grad. Kalau grad nanti bingung. Turunan dari X pangkat 1. Kan X itu bukan satu fungsi ya. Berarti ini X pangkat K, X sebelumnya. Dikurang, ini kalau pangkat min 1 kan berarti artinya 1 per kan ya. Berarti matriks Hessian-nya kemudian di pangkat min 1 dikali grad dari Fx yang sudah disubstitusi dengan nilai iterasi sebelumnya. Ya, jadi tidak ada lambda. Lambdanya diganti dengan ini. 1 per matriks Hessian. Nanti akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk di metode numerik sudah pernah dijelaskan belum ya? Newton-Raphson, kemudian stipes desken sudah belum di metode numerik? Gimana, sudah belum? Biasanya dia akan berbarengan dengan metode numerik ya. Jadi nanti kita dari metode numerik itu akan menghasilkan suatu codingan data ya. Biasanya kalau bentuknya persamaan, mau kita turunkan itu kita gunakan Newton.
Kalau Newton itu harus turunannya 2 kali. Kalau Steepest descent kan hanya 1 kali penurunan gitu. Ya, ini contoh kalau di Newton minimumkan fungsi ini. Ya, minimumkan. Oke, kalau minimumkan tadi minus ya di sini. Kalau memaksimumkan berarti ditambah. Ini ada fungsinya X1 min S2 ditambah 2S1 kuadrat ditambah 2S1 S2 ditambah S2 kuadrat dengan tebakannya ini. Nah, S0-nya ini, maka Fs0-nya adalah 0 semua ya. Oke, kemudian grad dari F1 sama 2 ini diturunkan terhadap X1 dulu. Ini terhadap X2 ya. Tuh. Nah, setelah itu sudah dapat fungsinya, kita inputkan nilai 0,0 tadi, dapatlah 1 min 1. Oke, matriks Hessiannya nih, saya ini kan ya. Nah, yang sebelah sini, oke, berarti kan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, karena kan 2X, ada X2 kan, X1 dan X2, berarti matriksnya 2 kali 2. Oke. Nah, sesuai lokasinya ya, ini kan ada di kolom 1 baris 1, berarti turunkan terhadap X1, turunkan lagi terhadap X1 lagi kan. Oke. Berarti ini pertama, kalau X1 diturunkan terhadap X1 kan 1 ya, diturunkan lagi 0 kan. Gitu. Kemudian yang minus X2 diturunkan X1 sekali saja sudah 0, apalagi turunkan 2 kali. Oke, kemudian kita balik ke sini. Turunkan 2X1 kuadrat terhadap X1. Berarti 4X1. Turunkan lagi terhadap X1 kan ya, berarti 4 kan. Kemudian ini 2X1 kali S2 diturunkan terhadap X1 itu adalah 2X2. Diturunkan terhadap X1 lagi 0 kan. Oke, di sini 0, ditambah 0 lagi. Pokoknya 0 ditambah 0 ya. Oke. Nah, yang ini tuh kan ada di baris ke-1 kolom 1 kan, berarti baris ke-1 kolom kedua ya, berarti turunkan terhadap S2 dulu ya, dari belakang kan penurunan itu, kemudian terhadap X1. Oke, ini terhadap S2 0, terhadap X2 min 1 turunkan lagi 0, 2S1 kuadrat 0, 2X1 S2 0 juga, yang ini ya yang masih sisa berarti 2. Ini masih sama ya, ini dengan ini ujungnya. Oke, kalau ini berarti ini berapa? Ada di kolom 2, baris kedua kan, berarti 2,2. Berarti turunkan terhadap S2 sebanyak 2 kali. Oke, ini kan 0 ya terhadap S2. Ini terhadap S2 0 lagi. Ini 0. Ini 0. Ini terhadap S2 2 kali jadinya 2 ya. Berarti matriks Hessiannya itu adalah 4, 2, 2, 2. Gitu. Ya, jadi sesuaikan saja dengan letak dia itu ada di baris berapa, kolom ke berapa. Gitu. Ya, kemudian untuk cari X1-nya kan kita tadi mulai dari X0 kan. Berarti X selanjutnya itu adalah X1. Nilainya adalah ini ya. X0 dikurang 1 per matriks Hessian dikali grad dari Fx0. Oke. Bentar ya. 111 ditranspos. Tetap ya 11 ditranspos ya. Bentar, tadi ada transpos tidak? X0. Oh iya, S0-nya kan dalam bentuk transpos ya tadi. Tetap ya kalau 00 ditransfer tetap 00 ya. Kemudian min setengah kali 1 yang ditranspos. Ya ini semuanya ditranspos ya. Ini transpos juga. Hasilnya kan ini transpos ya. Jadinya min 1 sama 3/2. Atau ini aja dulu, apa namanya, transposnya diabaikan dulu ya. Jadi ini tetap 0,0. Jadi 0 atas, 0 lagi bawah gitu. Ya, kemudian ini selesaikan dulu dikali dengan ini. Hasilnya nanti dijumlahkan dengan yang ini. Hasilnya masih dalam bentuk transpos ya. Jadi kalau hasil akhirnya itu dibalikan ya, berarti 3/2 sama min 1 kan. Ya, min 1.
Ini ya. Tuh, nanti ini masukkan ke fx-nya ya. Berapa kalau x1, nilai fx1-nya berapa? Gitu. Oke. Ini soalnya sama ya. Menemukan juga fungsi ini menggunakan metode Newton dengan tebakan awal 1,1. Oke. Ini nanti dikerjakan tapi tidak usah dibuat tugas ya, karena tadi sudah ada 2 tugas. Oke, ya. Nanti ini tapi dikerjakan secara mandiri ya. Ini tanggung jawabnya kalian bisa atau tidak gitu ya. Jadi itu bukan tanggung jawab saya kalau kalian tidak mengerjakan. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut untuk membahas sedikit ya tentang UTS kemarin. Bentar. Nah, di sini ada soal berapa? 4 ya. Nah, diminta untuk menjelaskan, mengerjakannya secara uraian. Oke. Nah, gambar area berwarna merah di bawah ini adalah area solusi visible-nya. Oke. Kemudian, dari suatu permasalahan linear. Nah, kita sudah diberitahu nih, fungsi objektifnya adalah Z, C1, X1 ditambah C2, X2. Tentukan berapa sih nilai C1 dan C2 jika yang pertama, solusi optimalnya berada di titik A. Titik A itu berapa? X1 sama X2-nya. Itu adalah 2,1 ya. Kalau kemarin kan kita sudah ada nilainya. Kemudian, kalau sebelumnya, kita sudah ada fungsi objektifnya ya. Tapi kita belum tahu berapa sih nilai optimumnya gitu. Kalau ini kan sudah ada ya nilai di sini berapa nih? 2,1. Nah, sebenarnya berapa nilai C1 dan C2-nya dari soal ini? Oke, ada yang mau membantu saya di sini? Ya, saya panggil ya. Anessa, ada Anessa? Oke, diapakan dulu nih nilainya? Kan kita punya solusinya berapa? X1-nya itu 2. Iya, Bu, ada. Oke, silakan berapa? Gimana stepnya untuk yang nomor A dulu? Gimana? Nomornya nomor 1. Mengerjakan nomor 1, Bu. Oke, jadi kurang mati. Bentar ya. Ini kursornya agak bermasalah. Oke. Nah, tadi kita sudah menemukan ya berapa nilai X1. Solusinya apa
Nah, kita nih sudah ditentukan ya bahwa nilai optimumnya ada di titik A. Titik A itu X1-nya adalah 2, X2-nya itu adalah 1. Kebalik ya. X1-nya benar ya, X1-nya 2, X2-nya 1 ya. Oke. Nah, jadi kita kan ingin menggambar ya. Jadi kalau misalkan kita buat gambar sini, nah supaya dia itu ada di sini, ya, berarti kan sebenarnya kalau membuat garis ini gimana sih? Misalnya kita punya sini ini berapa? Berarti ini tuh kalau S2, berarti ini adalah nilai X1. Nilai X1 ketika S2-nya 0 kan? Bentar, ini kan 2,1 ya, titik ini. Oke, berarti artinya apa? Persamaan Z-nya itu adalah X1 itu kan nempelnya di C1 ya. X1 nilainya 2, berarti dia 1 X1 ditambah berapa? C2 itu sama S2, berarti diganti dengan X1, berarti 2 kali X2. Ya kan? Nah, kalau kita bentuk grafiknya, oke, kalau X1-nya 0 berapa? Kalau kita mau buktikan X1-nya 0, berarti nilai Z-nya itu adalah X1, 2x2, Bu. 2x2 ya, bentar ya. Kan grafiknya seperti itu, Z-nya untuk fungsi objektif maksimum, kan Z C1 S1 ditambah C2 S2. Tentukan kondisi C1 dan C2. Ini kan sebenarnya sama saja dengan titik potongnya ini 2 X2 ya. Bentar ya. Kalau X1 ini. Oh, ini sama dengan luasan ya, sorry. Oke, Z itu kan luasannya ya, berarti kan sama saja Z itu sama Fx, Y kan, atau Fx1, S2. Nah, di sini untuk daerah A ini, berarti kan luasannya dari titik ini ke titik ini kan? Ya enggak, berarti luasannya harus 2 kan? Berarti persamaannya kalau dia ini harus Z-nya itu sama dengan 2, di mana Z-nya itu adalah C1, X1, ditambah C2, X2 gitu. Kalau mau nebak, ya. Oke. Kemudian, tadi ya kita coba kalau X1-nya 0, sebentar, C1, X1 ditambah, ini supaya 2 ya. Atau kita langsung substitusi aja ya, kalau X C1-nya tadi berapa? Ini kan di sini ya. Oke, luasannya itu 2. Sedangkan kita belum tahu C1 dan C2-nya ya. Titik potongnya tadi C1-nya itu adalah 2, C1-nya 1, C2-nya 2. Ya, dibalikan. C1, kita masukkan 1 dikali 1, 2. C2 dikali X2. Bentar. Kok nggak sama ya dimasukkan ya? Bentar catat saya. C1-nya 1. Jadi nilai maksimumnya harus 2. Oke, kemudian berarti tidak dapat potongan garis ya. Oke, berarti ini C1 dikali X1
ditambah C2 X2 itu harus sama dengan 2 kan? Gitu. Nah, kita kan misalkan nih kalau X1-nya 0, X1-nya 0, S2-nya 2 kan ya? Ya enggak, kalau S1-nya 0, S2-nya 1, sorry. Sini. Berarti kita dapat ini kan nanti X1-nya 0, ya. Kemudian X1-nya 0, S2-nya itu 1 kan? Oke. Masukkan ke sini. Berarti kita dapat bersama 1 ya. Berarti C1 kali 0, 0. C2 dikali X2-nya itu 1 sama dengan 2 kan? Ya. Berarti C2 2 ya. Oke. Kemudian untuk yang kedua, titik mana lagi? Titik ini ya. Udah. Berarti ini X2-nya, X1-nya itu 2. X2-nya 0. Oke, berarti kita masukkan C1 X1. C1 dikali X1-nya itu 2 ditambah C2 S2 ya. C2-nya kok ini 2 sih C1-nya? 2 C2 dikali 0 ditambah sama dengan 2 ya. Kok ada perbedaan ya? C1 kali 2 ditambah C2 kali 0 harus sama dengan 2. C2 kali 1, 2. Berarti C2-nya 2. Kemudian tadi ini C1 kali 2 sama dengan 2 kan? Nah, berarti 2C1 kan C2-nya 2 kali 0 kan 0 ya. Ya, berarti C1-nya berapa? Sama dengan 1 ya. Berarti ini penyelesaiannya. Kalau untuk ini C2-nya 2 ya. Sama untuk nomor B, berarti B-nya berapa sih ini tuh? Ini kan, berarti luasannya 1 kali 2 ya. Berarti Z-nya harus sama dengan 2. Gitu. Oke. Ya, sama ya. Untuk yang nomor C, di titik di garis AB. Ini kan. Nah, berarti luasannya berapa ini? Luas trapesium ini kan? Ya, trapesium tapi yang ini. Set. Kan harus luas di bawah kurva kan? Nah, ini sebagai Z-nya. Jadi Z-nya sejajarnya berapa itu? 2 ditambah 1, 3. 3 dikali 2, 6 dibagi 2, 3 ya. Berarti Z-nya harus 3. Nanti cari berapa sih C1 dan C2-nya. Gitu. Oke. Nomor 2. Perhatikan bentuk standar dari pemrograman linear. Ini maksimumkan nilai ini. Kandalanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini ya. Tentukan solusi optimal dari pemrograman linear menggunakan metode simplex ya. Oke, ini dibuat tabel ya. Jadi dibuat dulu Z-nya ini menjadi min 50x1 ditambah 20x2 dan ya dikurang 30x3. Nah, nanti untuk kendalanya juga ya, tapi ini dibuat jadi sama dengan, ini buat sama dengan, ya. Ini sampai berapa sih? Sampai X3, berarti yang ditambahkan select variabelnya itu dari S1, S2, sampai S3 ya berarti. Ini sebenarnya mau saya jelaskan, tapi ini kursornya susah ya saya nulisnya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di pertemuan selanjutnya ya, kalau sempat, atau saya buatkan catatannya ya, kalau misalkan ada yang mau misalkan mau memperbaiki, misalkan saya harusnya segini, tapi dapatnya segini gitu, boleh ya.
Oke, nah ini kemudian nomor 3, ini dibuat model matematika ya, dari permasalahan di atas, kemudian tentukan solusi optimalnya. Nah, untuk membuat modelnya, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya komponen variabelnya. Cerita adalah sebuah pedagang kue keliling di desa tempatnya tinggal yang menjual 2 jenis kue, yaitu kue jenis A dan jenis B. Jadi kita buat tabel. Saya belum tahu ya mana yang dianggap sebagai X dan Y gitu. Oke, ini kue jenis A, jenis B, apalagi variabel lainnya. Ia hanya mengambil keuntungan untuk setiap penjualan kue sebesar 1.000. Ya, berarti sudah tahu nih bahwa si A sama si B ini adalah X dan Y-nya. Karena apa? Dia klik fungsi tujuannya itu berupa kue jenis A-nya kan. X, Y. Atau S1, S2 juga boleh. Keuntungannya 1.000 X ya. Dan kue jenis B 1.500. Oke, ini fungsi tujuannya ya. Kemudian apa lagi? Sebagai informasi, untuk membuat kue jenis A dibutuhkan gula. Berarti ini gula. Gulanya berapa? 10 gram. Dan tepung. Tepungnya 20. Sementara untuk membuat kue jenis B dibutuhkan gula sebanyak 20 gram dan tepung sebanyak 10 gram ya. Senorita hanya memiliki persediaan gula, berarti kita sama dengan ikannya di mendatar ini ya, bukan yang ke bawah ini. Berapa? 1 kilo itu 1.000 gram ya. Oke, kemudian tepungnya 800 gram. Jangan lupa tadi ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, berarti fungsi kendalanya apa? Constraint-nya. Ini paling penting ya, menentukan model. Kalau modelnya tidak tahu, nanti ke bawahnya akan salah. Oke, untuk gula itu butuh 10X tambah 20Y. 10X ditambah 20Y. Nah, karena bahan itu kan pasti jatuhnya minimum ya, karena kan namanya manusia ingin modal minimum, tapi untungnya maksimum kan. Berarti modalnya kita minimumkan. Minimum itu tandanya kurang dari sama dengan. Ya, gulanya ini butuh 1.000 maksimal. Kemudian konstan yang kedua, 20X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 800. Oke. Nah, nanti jangan lupa X dan Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya, karena kan kalau kue minus kan tidak ada ya. 0 aja tidak ada barang ya. Gitu. Nanti diselesaikan dengan menggunakan apa? Metode grafik ya. Berarti ini dibuat grafik temunya di mana? Oke. Berarti ini saya bisa lihat bahwa kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 1.000 dibagi 20. 100 bagi 2, 50 ya. Jadi kalau X-nya 0, dia 50. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Y-nya 0, berarti 1.000 dibagi 10. 100 ya. Ya, berarti ini grafiknya. Nah, kemudian untuk persamaan 2, kalau X-nya 0, Y-nya 800 bagi 10, 80. X-nya 0, Y-nya 80. 6, 7, 8. Anggaplah ini bagus ya. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya 40 ya. Silakan di sini. Nah. Oke, nah nanti titiknya, ini kan ada 5 titik ya. Semuanya memenuhi ya, karena X dan Y lebih dari sama dengan 0 semua. Oke, nanti dibuatkan tabel. Ini X, ini Y. Ya, kalau maksimum berarti, maaf ya, ini bisa direduksi ya. Nah, berarti hanya di sini kan daerahnya.
Nah, untuk dapetin titik yang ini, kita substitusi atau eliminasi persamaan ini dengan persamaan ini ya. Berarti yang boleh 0,50, kemudian 40,0. Nah, satu lagi ya, yang ada di sini. Oke. Nanti ini nilai untungnya. Oke, ya seperti itu. Nggak cukup ya. Nah, ini cari dengan menggunakan substitusi ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Nanti masukkan ke sini. Ya, nanti ketika kita substitusi, mana sih yang menghasilkan fx maksimum gitu. Itu disebut sebagai laba maksimumnya. Ya, laba maksimumnya itu ketika x dan y-nya berapa gitu ya. Sebentar, kok malah ke stop share? Ya, ini nilainya nanti di substitusi ya, gitu. Oke, untuk nomor 4, poinnya ini 20 ya. Sebentar. Yang tadi 3A, sekarang 3B. Jika sederita dapat menambahkan kapasitas pada kedua bahan, maka bahan apa yang bisa menjadi prioritas sederita untuk ditambahkan? Nah, ini gunakan teori analisis sensitivitas ya. Jadi kalau dia berpindah atau berkurang, bertambah, apakah nanti sensitif atau tidak terhadap perubahan nilainya ya, gitu. Suara saya. Oke. Nah, next kok susah ya buat nulis sebentar ya. Oke. Nomor 3 yang B. Jadi ini gunakan analisis sensitivitas yang ada di pertemuan berapa itu? Nah, ya.